Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Pelajaran kali ini kita mempelajari tentang catatan hutang yang dihapuskan. Akar kata dari catatan hutang atau handwriting adalah chirographen di Kolose 2 ayat 16. Jadi chirographen itu adalah catatan hutang yang ditulis dengan tangan. Yang mana catatan hutang ini kita tahu di blotting out, nail it to the cross. Atau catatan hutang ini dipakukan atau dihapuskan di kayu salib. Untuk mengerti hal ini, kita akan membuat suatu ilustrasi. Sebagai contoh, Kak Stanley mengisi kendaraannya dengan bensin, tetapi setelah isi bensin, ternyata tidak ada uang. Dan karena bensinnya sudah diisi, bensinnya tidak bisa diambil lagi. Lalu bagaimana? Lalu Kak Stanley mengambil secari kertas, lalu Kak Stanley menulis dengan tangannya bahwa dia akan membayar uang bensinnya nanti malam. Lalu diberikan kepada temannya Kak Stanley yang jualan bensin tadi. Jadi sekarang temannya Kak Stanley ada catatan hutang Kak Stanley. Dan catatan hutangnya masih ada terus sampai hutangnya dibayar. Dan ketika hutangnya dibayar, maka catatan hutangnya itu dibuang. Dan dalam konteks cerita pelajaran kita, catatan hutangnya ini adalah hutang dosa, yaitu ketika orang berdosa, dia harus membayar hutang upah dosa. Tetapi masalahnya, walaupun hutang upah dosa ini dicatat, kita tidak bisa membayar upah dosa ini kecuali kita mati. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Saya yang bayar." Dan Tuhan Yesus bayarnya di kayu salib. Dan sekarang saya hutangnya sama Tuhan Yesus. Tapi bagaimana? Saya tidak bisa bayar hutang karena saya nggak ada uang. Dan Tuhan Yesus bilang, untuk melunasi hutangmu, caranya adalah akui saja dosa-dosa kamu. Dengan melihat hal seperti ini, kita bisa lihat betapa mantapnya rencana keselamatan dan betapa kasihnya Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Jadi kalau kita lihat Kolose 2 ayat 13 dan 14, kita harus melewati ayat 14 dulu, di mana catatan hutang saya di nail to the cross, atau Tuhan yang bayarkan hutang saya. Tetapi saya harus mengakui dosa-dosa saya untuk saya dapat benefit catatan hutang saya dihapuskan di kayu salib. Sehingga ketika saya mengakui dosa-dosa saya, di ayat 13 dikatakan semua pelanggaran-pelanggaran saya diampuni. Jadi kita lihat di sini kalau kita belajar Alkitab, tidak semua susunan ayat di Alkitab itu adalah susunan alur ceritanya. Karena seperti contohnya di kasus Kolose 2 ayat 13 dan 14, harus ayat 14 dulu, baru ayat 13. Jadi untuk saya bisa bayar hutang saya dan saya nggak ada uang, caranya adalah saya mengakui saja. Jadi pengakuan ini artinya sangat penting dong untuk keselamatan saya. Dan kenapa ini sangat penting? Karena saya tidak akan pernah ada uang, ataupun usaha saya nggak akan pernah bisa membuat saya luput dari hutang dosa saya. Makanya caranya untuk luput dari hutang ini adalah mengaku. Sehingga ketika saya mengaku, Tuhan mengampuni saya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengampuni saya? Jadi, kenapa Tuhan mengampuni saya? Karena Tuhan ketika mengampuni, Tuhan mengerti bahwa saya ini mengerti. Untuk saya mengaku itu, saya harus mengerti bahwa sehabis saya diampuni, saya tidak akan buat dosa lagi atau go and sin no more. Jadi saudara-saudaraku, keselamatan itu adalah pilihan. Tuhan yang begitu kasih kepada kita tidak pernah tutup pintu akan keselamatan kita ataupun give up akan kita. Tetapi kitalah yang menutup pintu kita sendiri dengan menolak terus-menerus bujukan Tuhan melalui Roh-Nya. Dan kenapa Tuhan dengan gampangnya mau mengampuni kita? Karena Tuhan dengan gampangnya juga pilih mati untuk saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mati untuk kita secara terpaksa. Dia begitu cinta saudara dan saya sehingga rela mati untuk membayar upah dosa kita.
Oleh sebab itu, di dalam probation kita sekarang, kita harus panas terus dalam konsisten kita mengikut Tuhan. Dan untuk mengikut Tuhan itu, kita mengikut firman-Nya. Artinya, penting sekali untuk belajar firman Tuhan setiap hari. Artinya, penting sekali untuk panas dalam belajar firman Tuhan. Karena panas saya dalam belajar firman Tuhan itulah yang akan membuat saya maju terus dalam kebenaran. Ketika saya merenungkan belajar firman Tuhan, Roh Kuduslah yang akan merubahkan karakter saya. Dan ketika kita masuk surga nanti, tidak ada satu iota pun usaha saya, di mana kita harus paham bahwa untuk saya selamat, kita tidak melakukan apa-apa. Karena hutang dosa saya ini 100% dibayar tuntas oleh Tuhan Yesus yang mana saya nggak bisa bayar. Dan hutang dosa saya ini sangat busuk sekali. Dan orang yang masuk surga sadar akan kebusukan dosanya. Bahwa dia nggak bisa bikin apa-apa terhadap posisinya yang berdosa. Di mana kondisinya ini sangatlah tidak berdaya atau hopeless tanpa Tuhan Yesus. Makanya jangan heran ketika masuk surga nanti, kita akan lempar mahkota kita ke kaki Tuhan Yesus. Karena kita tahu kita tidak layak sebenarnya mengenakan mahkota itu karena kita tidak buat apa-apa. Dan kita harus sadar betul bahwa setiap unsur kehidupan kita sekarang ini itu bisa ada karena Tuhan Yesus. Dan Tuhan ingin sekali buat saya bahagia dalam kebenaran. Saya tidak menderita di dalam dosa. Saya bisa bersamanya nanti selama-lamanya di kerajaan surga. Untuk mati dan menjadi manusia selama-lamanya itu worth it buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan di akhir zaman mempersiapkan wadah di mana umat Tuhan bisa berkumpul dan saling menguatkan untuk tetap panas sampai ke dalam kerajaan surga. Dan dari mana kita bisa nilai ini wadah benar atau salah? Saya tahu benarnya karena ada perubahan hidup dalam kehidupan saya. Tuhan sudah rancangkan keselamatan untuk kita. Tuhan mau kita mengerti rencana keselamatan ini. Tuhan mau kita melihat kebaikannya. Dan untuk lihat kebaikannya, Tuhan memberikan appointed time. Di mana dengan Tuhan memberikan appointed time untuk kita bisa lihat kebaikannya, ini menyatakan bahwa ini bukan usaha saya sama sekali. Dengan Tuhan memberikan appointed time, itu bukan artinya Tuhan semena-mena atau mau seenaknya sendiri. Tapi itu menandakan bahwa saya nggak ada usaha sama sekali. Artinya kebalikannya, kalau saya bilang, oh bisa kapan aja, di saat saya ada waktu. Artinya saya mau selamat menggunakan usaha saya sendiri, yang mana itu tidak mungkin bisa saya selamat dengan usaha saya. Appointed time, gather together, itu semua adalah cara Tuhan untuk selamatkan saudara dan saya. Dan kalau saya mau seenak-enaknya di waktu lowong saya, nggak ada appointed time, artinya saya sedang bilang, oh saya nggak perlu bintang, bulan, matahari di hari keempat yang mana Tuhan tetapkan itu untuk appointed time. Nah, kalau mau bicara tentang bintang, kita ingat tentang cerita orang Majus, yang mana orang-orang Majus ini belajar sekali tentang perbintangan. Tetapi ketika dia melihat ada satu bintang yang aneh, dan orang Majus ini juga belajar nubuatan yang dikatakan oleh Biliam bahwa akan terbit bintang dari Yakub, di mana akan ada tongkat kerajaan dari Israel. Dan bedanya bintang yang orang Majus ini lihat dengan yang lain, bintang ini bisa jalan. Dan orang Majus ini mengikuti bintangnya dan bintangnya berhenti di Yerusalem. Dan orang-orang Majus ini keheranan karena di Yerusalem tidak terjadi apa-apa. Tidak ada penyambutan akan datangnya seorang raja yang seperti dinubuatkan oleh Nabi Biliam. Dan datanglah orang Majus ini dan bertanya kepada orang-orang Yahudi dan Herod. Ketika mendengar apa yang disampaikan orang Majus bahwa akan lahir seorang raja, Herod takut bahwa posisinya ini akan dilengserkan. Karena posisi tinggi yang didapatnya ini tidak mudah untuk didapatkan kecuali untuk membunuh orang yang sebelumnya menjadi raja. Jadi dia takut sekali bahwa posisinya akan dilengserkan. Karena Herod ini gengsi mau mengakui ketidaktahuannya dan dia mau menjalankan rencana jahatnya, Herod bilang kepada orang
Majus kalau bertemu dengan raja yang baru lahir ini, kasih tahu kepada Herod supaya Herod juga mau sembah raja ini. Tapi kita tahu kan rencananya Herod mau membunuh siapa saja yang mau coba ambil posisinya. Jadi kedatangan orang Majus ini, di mana mengikuti bintang yang berhenti di Yerusalem, adalah menegur ketidaktahuan umat Tuhan akan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Lalu bintang ini jalan lagi dan menuju Bethlehem, di mana tempat Tuhan Yesus lahir. Dan orang Majus sama sekali tidak ragu, walaupun matanya melihat bayi kecil Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba. Bukan di istana, tempat mewah ataupun lain macam sebagainya yang bagus-bagus, ini di kandang domba di palungan. Tetapi orang Majus dengan iman percaya bahwa inilah Mesias yang dijanjikan, yang sesuai nubuatan yang mereka pelajari. Lalu apa aplikasinya di akhir zaman? Jadi bintang yang dilihat oleh orang Majus itu adalah malaikat-malaikat Tuhan yang menuntun orang Majus ke Tuhan Yesus di kedatangan pertamanya. Ketika orang Majus yang mengerti bintang menegur ketidaktahuan umat Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, begitu pula di akhir zaman orang-orang yang mengerti tentang bintang akan digunakan Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang dan ini adalah kedatangan yang kedua. Janganlah kita meremehkan apa yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan berikan benda-benda penerang untuk appointed time, untuk kita bisa gather together, untuk fit satu sama lain, untuk lihat kebaikan Tuhan, untuk cultivate the perfect love. Pertanyaannya, apakah kita percaya akan semua rancangan Tuhan untuk keselamatan kita? Atau kita mau buat rencana kita sendiri, mau kita sendiri? Bisakah kita selamat tanpa firman dan perintahnya? Marilah kita renungkan firman kali ini, dan biarlah kita terus dikuatkan dan bergantung pada firman Tuhan, dan siap akan kedatangannya yang kedua kali yang sudah semakin dekat. Sampai bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.